warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman? Balik lagi sama Dava di video tentang digitalisasi ekonomi. Setelah kemarin kita belajar tentang apa sih digitalisasi ekonomi, kenapa kita harus ikut dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin teman-teman masih ingat juga. Pada kesempatan kali ini kita bakal belajar, Dava bakal sharing tentang apa aja sih contoh-contoh dari digitalisasi ekonomi khususnya di Indonesia itu sendiri. Contoh yang pertama itu di bidang transportasi. Mungkin teman-teman pernah naik Grab, Gojek, ataupun jadi sebut merek, tapi nggak apa-apa. Ini bukan promosi, ini bukan endorse, tapi Dava menyebutkan contoh yang paling gampang. Dulu kita berpikir, naik ojek kita harus jalan dulu ke pangkalan ojek. Sekarang lewat HP, tik semuanya selesai. Bahkan kalau teman-teman pesen tiket pesawat, pesen tiket kereta, itu semua bisa lewat HP. Nah, itu contoh dari bagaimana digitalisasi ekonomi hadir di kehidupan kita di bidang transportasi. Contoh yang kedua adalah investasi. Mungkin teman-teman ada yang punya saham kah, atau punya obligasi, punya apapun itu yang terkait dengan keuangan, teman-teman juga bisa melakukannya semua lewat genggaman HP. Itu bagian dari perkembangan teknologi yang membuat kita bisa membeli semuanya, kita bisa nabung di bank, kita bisa investasi hanya dengan lewat HP. Gimana teman-teman? Gampang banget kan? Mungkin dulu kalau teman-teman mau nabung harus ke bank dulu, harus naik motor dulu, naik mobil dulu, jauh pokoknya. Dan ngantrinya juga belum. Wah, pokoknya ribet deh. Sekarang di HP, tarik tunai, transfer, itu bisa semua lewat satu genggaman HP. Contoh yang ketiga, itu e-wallet. Masih berhubungan sama tadi, transportasi. Mungkin teman-teman ada yang pernah pakai OVO kah, GoPay, ShopeePay, atau Dana, atau banyak merek-merek lainnya. Ya, sekali lagi ini bukan promosi ya, cuman Dava hanya menyebutkan yang mungkin teman-teman familiar. Nah, itu contoh-contoh dari e-wallet atau dompet elektronik. Mungkin dulu teman-teman berpikir, nyimpen duit mah ya udah di dompet aja atau di bank. Tapi ternyata sekarang ada banyak aplikasi yang menyimpan duit secara digital. Tentunya aman karena sudah diawasi oleh badan terkait yaitu BI dan OJK. Jadi tenang aja teman-teman. Contoh yang keempat itu e-commerce atau marketplace atau toko online. Nah, mungkin teman-teman dulu berpikir, kok bisa ya kita beli barang di Kalimantan, Papua, Sulawesi, Sumatera, Jawa, tapi gimana caranya gitu? Nah, sekarang bisa cuma lewat HP. Nah, itu tuh contoh dari marketplace. Mungkin Dava akan menyebutkan seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan banyak. Atau bahkan kalau teman-teman punya usaha dan mempromosikannya di Instagram, sosial media, itu bagian dari e-commerce. Gimana teman-teman? Menarik banget kan? Bagaimana digitalisasi ekonomi hadir dalam kehidupan kita dan itu dekat sekali. Itu ada di sekitar kita, bahkan itu ada di satu HP ini. Selanjutnya, Dava akan membahas tentang manfaat digitalisasi ekonomi untuk teman-teman yang punya usaha. Seperti yang kita tahu, di Indonesia sendiri banyak sekali usaha-usaha yang masih menengah atau kecil. Nah, ini hadirnya teknologi ini akan sangat berguna buat teman-teman yang punya usaha. Karena kenapa? Yang pertama, itu menghemat biaya pemasaran. Dulu mungkin teman-teman harus cetak banner kah, atau promosi nyebarin pamflet atau apa. Sekarang teman-teman bisa lewat Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, mungkin status WhatsApp, atau teman-teman kirim ke grup jualan teman-teman. Nah, itu bisa sangat membantu biaya pemasaran dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk memasarkan produk itu. Nah, itu juga bagian dari e-commerce tadi, seperti yang udah Dava sebutin. Nah, kemudian yang kedua, pemasarannya pasti akan lebih luas. Karena mungkin dulu teman-teman di Natuna atau teman-teman di daerah lain ya, ketika berjualan ya udah hanya berjualan di daerah itu saja. Tapi sekarang kita bisa berjualan kemanapun, bahkan sampai luar negeri. Luar biasa bukan?
Ya karena apa lagi? Sekarang sudah tidak ada lagi batasan atau hambatan jarak dan waktu dalam dunia ekonomi. Itulah manfaat dari digitalisasi ekonomi untuk pengembangan usaha teman-teman. Jadi jangan ragu teman-teman untuk selalu mempromosikan usahanya. Yang punya usaha tetap semangat, sebenarnya bukan tetap semangat, harus terus semangat untuk mempromosikan usahanya biar semakin banyak dikenal oleh orang dan orang lain akan tertarik membeli produk teman-teman. Nah, selanjutnya ketika pemasaran sudah meningkat, pasarnya semakin luas, pastinya pendapatan akan naik dong. Kan sekarang harus cuan-cuan kan? Nah, itulah manfaat dari digitalisasi ekonomi. Nah, manfaat selanjutnya adalah kita bisa melayani customer atau bisa melayani pelanggan kita di berbeda pulau itu secara real time, karena by system itu nanti disamakan jamnya. Jadi kita nggak perlu, misalnya nih, Dava di Jawa, teman-teman di Natuna kita sama nih WIB, tapi teman-teman di Papua kan ada WIT, teman-teman di Sulawesi apa, di Kalimantan waktu Indonesia Tengah. Ketika kita di marketplace, kita bisa komunikasi secara langsung, atau sekedar di grup WhatsApp atau di WhatsApp pribadi, kita bisa berkomunikasi secara langsung sebagai manfaat dari digitalisasi dalam kehidupan kita. Mungkin dulu kita telepon susah, atau mungkin teman-teman gini deh, teman-teman pernah nggak dulu berpikir bisa ketemu orang, lihat wajahnya cuma dari satu HP? Itu kan dulu mungkin tidak terpikirkan, tapi sekarang itu terjadi. Transaksi lewat satu HP, itu terjadi. Hanya satu HP loh teman-teman. Bagaimana bukan? Manfaatnya luar biasa sekali bukan? Nah, ini juga akan mendorong teman-teman untuk berkompetisi dengan pebisnis-pebisnis besar lainnya. Karena teman-teman punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan bisnis dan juga ya inilah harus di scale up, terus dikembangkan jadi biar bisnisnya semakin besar. Banyak loh cerita teman-teman yang awalnya cuma bisnis kecil-kecilan sekarang bisnis besar. Mungkin teman-teman bisa cari infonya di Google lain waktu. Nah, tapi dengan manfaat-manfaat itu tentunya pasti ada juga tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama itu tantangan akses. Seperti yang kita tahu, kita hidup di Indonesia dengan negara yang sangat luas, di mana belum semua itu akses merata. Oleh karena itu, ini menjadi PR untuk pemerintah untuk bisa membangun Indonesia lebih baik lagi, lebih rata lagi, sehingga semua masyarakat bisa merasakan keberadaan internet dan juga listrik secara merata. Mungkin teman-teman ada yang kesusahan sinyal, Dava pun sering kesusahan sinyal gitu. Mungkin ini juga PR kita bersama lah untuk sama-sama membangun daerah lebih baik. Itu yang pertama tentang akses. Yang kedua, itu persaingan semakin ketat. Nah, persaingan ini bisa menjadi manfaat, bisa menjadi tantangan. Ketika teman-teman berhasil memanfaatkan persaingan, maka itu akan menjadi manfaat. Tapi ketika teman-teman kalah, itu bisa menjadi tantangan. Oleh karena itu, teman-teman harus benar-benar bijak dan pintar mengambil strategi. Untuk apa? Untuk bisa memenangkan persaingan. Karena sekarang semua orang ketika punya akses, dia bisa berkompetisi di dunia digital itu, entah itu digital marketing atau usaha lainnya. Jadi teman-teman harus terus berinovasi, terus berpikir kreatif bagaimana caranya agar usaha teman-teman atau bisnis teman-teman itu sustain, tetap bertahan di sini. Tantangan yang ketiga masih berkaitan dengan tantangan pertama tadi, yaitu pembangunan sumber daya manusia. Nah, kita kan tahu nih, banyak sekolah-sekolah yang belum rata, atau teman-teman kita yang belum beruntung merasakan sekolah. Nah, itu harus kita edukasi, atau bahkan orang tua kita yang belum terbiasa dengan teknologi, itu harus kita ajarkan gimana caranya kita bisa menikmati teknologi bersama-sama, bisa kita optimalkan, bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin, dan itu juga dirasakan oleh orang tua kita, adik kita. Itu semuanya pokoknya harus merasakan. Tapi tentunya dengan bijak, jangan sampai anak kecil, adik kita dikasih YouTube terus, nggak taunya nanti tontonannya tidak sesuai umur. Nah, itu kan nggak bijak juga kan. Makanya harus pintar-pintar pilih konten, harus pintar-pintar pilih apa yang menjadi kebutuhan teman-teman dan menjadi
konsumsi untuk teman-teman sesuai dengan umurnya. Dan satu lagi nih, biasanya sering lupa waktu. Jangan sampai keseringan main internet, scroll Twitter, Instagram, TikTok, itu sampai lupa waktu. Itu bahaya banget teman-teman. Nah, kalau tadi manfaat salah kan? Grogi nih Dava. Kalau tadi tantangan dari sisi yang besar, tapi ada nih tantangan yang mungkin teman-teman sering lupa, yaitu tentang keamanan data digital. Teman-teman mungkin sering dimintain foto KTP atau selfie dengan KTP atau data pribadi teman-teman ketika mendaftar aplikasi di internet. Nah, ini patut diwaspadai teman-teman, karena data-data pribadi tersebut bisa jadi disalahgunakan. Oleh karena itu, teman-teman harus bisa waspada. Caranya gimana? Teman-teman bisa, kalau daftar aplikasi itu baca dulu ketentuannya. Nggak ngerti bahasa Inggris Kak? Ada namanya Google Translate. Itu kita bisa sambil belajar juga. Jangan sampai yang penting asal checklist terus daftar. Padahal kita nggak tahu nanti datanya gimana. Nah ini juga kehati-hatian. Bentuk hati-hati buat Dava sendiri, buat teman-teman KKN, buat teman-teman semua di sana yang menonton video ini, kita harus lebih hati-hati dengan data yang kita miliki atau kita sebar di internet. Agar apa? Agar tidak disalahgunakan tadi. Gitu. Jadi apa ya? Sebenarnya internet itu ada selalu dua sisi, seperti mata uang. Manfaat dan tantangannya itu tidak bisa dipisahkan. Makanya Dava selalu bilang dari awal tadi, gimana caranya kita bisa mengkonsumsi konten dengan bijak, kita bisa melihat apa yang seharusnya menjadi tontonan kita bisa menemukan kebutuhan kita di internet dan bukan lain-lain. Gitu. Karena ya tadi sangat rawan, banyak sekali konten-konten yang emang itu tidak sesuai atau tidak pas untuk kita konsumsi. Gitu teman-teman. Nah, setelah tadi kita belajar tentang apa saja manfaat, tantangan, dan juga contoh-contoh digitalisasi ekonomi. Habis ini Dava mau puterin video tentang bagaimana digitalisasi ekonomi hadir dalam kehidupan kita. Ada namanya KRIS. KRIS ini singkatannya itu Quick Response Code Indonesian Standard. Maksudnya adalah itu barcode yang menyamakan semua alat pembayaran jadi satu dan terintegrasi atau terkoneksi dengan Bank Indonesia. Jadi misalnya teman-teman ke kafe atau ke toko, ada beberapa barcode nih, ada ShopeePay, GoPay, OVO. Kalau itu udah KRIS, teman-teman bisa scan mana aja dan itu sama. Jadi cukup satu alat pembayaran aja, gitu teman-teman. Nanti Dava habis ini kasih lihat video gimana penggunaan KRIS itu hadir di sekitar kita. Jadi tetap nonton video sampai habis karena habis ini Dava bakal tutup dan mungkin kita akan bertemu lagi secara offline buat teman-teman di Natuna atau teman-teman yang lainnya. Semoga kita ada kesempatan di lain waktu dan terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf karena segala dosa datang dari Dava dan segala kebaikan datang dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Sehat selalu, tetap bahagia dan tetap menebar manfaat dimanapun kapanpun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dava, seorang mahasiswa perguruan tinggi di kota Yogyakarta. Sebagai mahasiswa, tentu belajar menjadi kewajiban nomor satu. Namun dengan adanya pandemi, semuanya menjadi berubah menjadi serba online atau biasa kita sebut daring dalam jaringan. Keadaan seperti ini membuat mood belajar Dava menjadi naik turun, apalagi di rumah. Kadangkala keadaan di rumah membuat banyak sekali godaan belajar, seperti ingin rebahan, nonton TV, dan yang lainnya. Oleh karena itu, Dava menyiasatinya dengan pergi ke kafe untuk mendapatkan suasana baru. Dengan pembayaran yang digital, semuanya menjadi serba aman. Tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan, kafe menjadi salah satu alternatif untuk mencari suasana baru dalam belajar. Mari Mbak. Gimana ya dia? Oh itu. Bu. Aduh,
Baik. Mana lo? Ya, rumah. Nugas. Publik. Publik. Bosen belum lo? Oh iya belum ya. Pesan dulu kali ya. Sok. Permisi mbak, mau pesan vanilla latte-nya satu. Totalnya 15.000 ya mas? Waduh, belum tutup perjalanan lagi. Gini nih, kelakuan anak zaman sekarang kemana-mana suka lupa bawa dompet, ujung-ujungnya minta dibayarin temen. Untungnya sekarang smartphone tuh makin canggih, jadi semuanya bisa lewat satu aplikasi atau satu HP. Dan untungnya Bank Indonesia juga udah ngeluarin KRIS atau satu sistem pembayaran yang terintegrasi. Jadi nggak ada lagi tuh ceritanya ketika mau bayar misalnya, Mbak mau bayar pakai nih, oh maaf Mas gak ada aplikasinya. Dan penjual pun cukup menyediakan satu QR code. Jadi lebih gampang bukan? Udah coba pakai KRIS belum? Ayo ngambil KRIS, lebih praktis.